Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student 6th grade elementary school in Jakarta. So, today we will discuss try out ujian sekolah ya. Tingkat sekolah yang kemarin kita laksanakan di tanggal 15 Februari 2021. Jadi Mister hari ini akan membahas cara menjawab soal latihan ujian sekolah, khususnya mata pelajaran muatan lokal terintegrasi dengan bahasa Inggris. Oke, let's get it on. Langsung saja ya. Number 1, look at the picture below. The best sentence based on the picture is, kita diminta untuk melihat gambar di bawah ini, lalu menyatakan kalimat yang tepat berdasarkan gambar. Di sini ada gambar pesawat, lalu ada tulisan go dan juga tomorrow. Berarti kita cari ini bentuk future. Ya. Kalau bentuk future, petunjuknya adalah pasti ada will dan adverb of time-nya tomorrow, next year, next month, sesuatu yang baru direncanakan. Oke, pilihan yang A, I went to London yesterday. Saya pergi ke London kemarin. Tidak ya. I am go to London. Saya pergi ke London. Bukan. Tidak ada go-nya, tidak ada go-nya ada tapi tomorrow-nya tidak ada. What about C? I will go to London by plane tomorrow. I will go to London by plane tomorrow. Kita tandai ya, bisa jadi ini jawabannya. Atau yang D, I will go to London by train. Train itu kereta, bukan pesawat. Berarti jawaban yang tepat adalah C ya. I will go to London by plane tomorrow. Okay, next one, number 2. Jack, ini ada Jack dengan Mamat ya, sedang berkomunikasi atau berdialog. Hello Mamat, what blank you do tomorrow? What blank you do tomorrow? Lalu Mamat jawab, I will sing ondel-ondel song in the classroom tomorrow Jack. Saya akan menyanyikan lagu ondel-ondel di kelas besok. Berarti kosong ini, titik-titik ini yang tepat adalah apakah will, do, won't, atau did? Yes, jawabannya adalah will. What will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Okay, very good. Number 3. Ini Mamat dengan Siti sedang berdialog. Hello Siti, what will you do for the pentas seni next week? Apa yang akan kamu lakukan di pentas seni minggu depan? Lalu Siti kira-kira jawabnya apa ya? Apakah I will sing ondel-ondel song next week? Saya akan menyanyikan ondel-ondel. Apakah gambarnya ini menyanyikan ondel-ondel? Bukan ya. Lalu yang B, I will dance traditional Betawi dance next week. Saya akan menarikan tarian tradisional Betawi minggu depan. Oke, bisa jadi kita tandai yang B. Lalu yang C, I will go to Bojonggede next week. Saya akan pergi ke Bojonggede. Tidak nyambung ya dengan yang gambar. I will eat selendang mayang ice next week. Dia juga tidak makan. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, I will dance traditional Betawi dance next week. Next one. Udin, what will you use to make diorama house of the Betawi, Mamat? Ini si Udin bertanya kepada Mamat. Lalu Mamat menjawab, I will use. Oke, dia bilang apa yang kamu gunakan untuk membuat rumah diorama. Ya, rumah Betawi mini ya. Lalu dia bilang I will use, apakah flour, sugar and water? Tepung, gula dan air. Sepertinya bukan ya. Bowl of water,
semangkuk air, salt and milk. Tidak juga ya, kita tidak bikin makanan di sini, tidak membuat rumah miniatur Betawi. Apakah yang C? Cardboard, glue gun, scissor and manila paper. Cardboard, glue gun, lem tembak, scissor gunting and manila paper, kertas manila. Karton ya, cardboard. Bisa jadi. Apakah yang D? Ice, sugar and water. Ice, gula dan air. Tidak. Berarti jawabannya adalah yang tepat adalah yang C, cardboard, glue gun, scissor and manila paper. Okay, next one. Below is the step how to make noodle. The correct steps is, nah di bawah ini adalah langkah-langkah untuk membuat mie. Jadi langkah yang tepat adalah ini berantakan acak ya. Tugas kita adalah menyusun menjadi susunan yang baik cara membuat mie. Pasti kalian sudah sering ya membuat mie. Sekarang kita coba cocokkan dari yang A. Nomor 1, 2, 3, 4 ini udah urut. Apakah ini yang A? Tidak ya, ini jelas ini tidak mungkin kita awali dengan mematikan api. Kalau ingin memasak pasti kita nyalakan api dulu ya, bukan matikan api dulu. Oke, berarti yang A dengan B sudah pasti tidak, karena awalnya adalah nomor 1, turn off the heat. Kita langsung buang ya perkiraan kita untuk jawaban A dan B, karena tidak mungkin jawabannya diawali dengan mematikan api. Pasti kita kalau masak sesuatu harus menyalakan api. Oke, berarti diawali dengan 2. Apakah yang C? 2, turn on the stove, nyalakan kompor. Lalu yang berikutnya 5, put the noodle in the boiling water for 3 minutes, letakkan mie di air yang mendidih selama 3 menit. Yang nomor 3, pour the ingredients into the bowl, tuangkan bumbu ke dalam mangkok. Lalu turn off the heat, matikan apinya. Lalu pour the noodle into serving bowl, tuangkan mie ke dalam mangkok saji. Lalu yang terakhir, ready to serve, ya, siap untuk dihidangkan. Oke, kita sudah ketemu jawabannya ya. Berarti adalah yang C. Oke, jadi pertama adalah turn on the stove, nyalakan kompor, then put the noodle in boiling water for 3 minutes, letakkan mie di air mendidih untuk selama 3 menit. Lalu yang berikutnya adalah pour the ingredients into the bowl, tuangkan bumbu ingredients ke dalam mangkuk, and then turn off the heat, matikan api, and then pour the noodle into serving bowl, tuangkan mie ke dalam mangkuk saji, and then terakhir adalah ready to serve, siap untuk dihidangkan. Okay, next one. What will we need to make a bowl of noodle? Apa yang kita butuhkan untuk membuat semangkuk mie? We need, apa yang kita butuhkan untuk membuat semangkuk mie? Kita butuh apa sih? Apakah scope, saw, scissor, and hammer? Scope itu tahu ya, cangkul. Saw, gergaji. Scissor, gunting. And hammer, palu, martil. Waduh, mau bikin mie atau bikin kandang ayam? Lalu yang number 2, yang B, pan, spoon, saw, and bowl. Pan, panci. Spoon, sendok. Saw, gergaji. And a bowl, mangkok. Tidak mungkin ada gergaji kita jika ingin membuat mie ya. And then yang C, pan, bowl, spoon, and stove. Panci, mangkok, sendok, dan kompor. Bisa jadi. And then yang terakhir, marker, spidol, ruler, penggaris, scissor, gunting, and pencil. Kita mau buat mie, bukan ingin menggambar. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, very good. Next one, check. Hi Siti, what will you sing for ... event? Siti, I will sing Jolly Jolly Jack. Nah, kalau will berarti kan di sini pilihannya, kita lihat pilihannya dulu. Pilihannya ini semua adalah tentang adverb of time, keterangan waktu. Tetapi keterangan waktu yang mana yang tepat berdasarkan kalimat. Jika kita lihat di sini petunjuknya adalah will. Will itu adalah akan. Berarti bentuk kalimatnya adalah future karena menggunakan will. Nah, keterangan waktu future kita tinggal cari
yesterday termasuk future? Bukan. Yesterday itu adalah kemarin. Today, hari ini adalah present. Next month, ya bulan lalu ya. Atau an hour ago, 1 jam yang lalu. Tidak ya, berarti next month. Oke. Bulan depan. Jadi, hi Siti, what will you sing for next month event? Siti, apa yang akan kamu nyanyikan untuk acara bulan depan? Lalu Siti bilang, I will sing Jolly Jolly Jack. Saya akan menyanyikan lagu Jolly Jolly. Oke, very good. Next one. I ... to watch palang pintu attraction with my friends tomorrow. Saya, nah ini menggunakan kata lain dari will, yaitu going to, ya. Nah, kalau I, to be-nya adalah am, ya, karena she is, he is. Lalu kalau they adalah are, Nah, kalau I itu tidak am, berarti I am going. Berarti jawabannya adalah D. I am going to watch palang pintu attraction with my friend tomorrow. Itulah jawabannya ya. Oke, next one. We. Nah, hampir sama soalnya dengan yang di atas ya. Kita mencari to be. To be we. Tadi Mister sudah jelaskan, we to be-nya adalah are. Jadi we are going to dance ondel-ondel song next week. Excellent, very good. Next one. Nah, ini adalah kalimat rumpang. Ada 2 yang blanknya, titik-titiknya ya. Kita tentukan adalah will, karena ini adalah bentuk kalimat future. Kalimat future. Lalu coba kita simak. What will, karena pilihannya will semua ini ya. Pasti will. What will Mamat to play palang pintu attraction tomorrow? Di sini padahal sudah ada petunjuknya. He will wear Betawi's traditional clothes. Berarti jawabannya sudah pasti B. Ya. What will Mamat wear to play palang pintu attraction tomorrow? He will wear Betawi's traditional clothes. Ya, very good. Easy, right? Mudah ya. Okay, now next one. The right order of the paragraph below is, nah ini adalah sebuah paragraf yang acak. Tugas kita sama seperti tadi. Hanya tadi susun cara membuat mie, sekarang adalah menyusun paragraf. Oke, kita coba satu persatu ya. Kalau yang A sepertinya tidak, karena sini sudah acak ya. Oke, yang B dimulai dari nomor 5. Many people will be at the party. My auntie will be happy. Oh, ini dibalik ya, dari bawah ke atas. Juga tidak. Sudah pasti tidak ya. Karena tidak mungkin tiba-tiba sebuah paragraf menjelaskan. Kalau sebuah paragraf pasti awalnya ada main idea, ide pokoknya, lalu detail, isinya, lalu penutup. Nah, seperti itu. What about C? Diawali dengan number 1. The wedding ceremony is going to begin on Saturday morning. Nah, ini adalah isi. Ya, isi dari sebuah paragraf. Kenapa? Kalau isi itu adalah menjelaskan kapan kejadian tersebut akan terjadi. Bisa jadi menjelaskan waktu ataupun tempat. Nah, berarti kita ada satu pilihan lagi, yaitu yang D. Diawali dengan number 2. On Saturday, my aunt is going to get married. Nah, ini udah pasti jawabannya. Ya, jadi di hari Sabtu, my auntie is going to get married. The wedding ceremony is going to begin on Saturday morning. There is going to be palang pintu attraction, and then
Many people will be at the party. And the last one is my auntie will be happy. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Excellent. Next one. Jack. Ini sama ya. Oke. What blank you blank do this afternoon, Jim? I am going to watch Palang Pintu Attraction. Oke. Di sini subjeknya you. Berarti kita to be-nya tentukan dulu. Kalau you to be-nya udah pasti are. Ini karena kalimat interrogatif, kalimat tanya. Berarti to be-nya diletakkan di depan. Berarti apakah is you, will you, atau what are? Oke, berarti kalau kita pilih yang going to do, di sini I am going to. Berarti yang tepat adalah yang D, are. Oke, what are you going to do? Oke, karena di sini jawabannya I'm going ya, kecuali di sini jawabannya I will ya, baru jawabannya yang oke, menggunakan will. Next one. Nah ini sama, menanyakan adverb of time, keterangan waktu. Siti, what will you do? Titik-titik Mamat, Mamat, I will make selendang mayang. Ya oke, jelas di sini kita tinggal gampang ya, mudah, cari saja adverb of time, future. Sini yesterday bukan, tomorrow ya, last night bukan, a minute ago juga bukan. Berarti jawabannya tomorrow. Oke. Next one. She go to buy Will airplane tomorrow, Medan. The right order is, nah kita disuruh menyusun kalimat acak ya. Oke, she go buy Will airplane tomorrow. Kita tentukan bentuk kalimat positif yang bakunya ya, pasti diawali dengan subjek she ya. Berarti pilihannya antara A, B, C. Kalau D tidak mungkin karena di sini diletakkan adverb of time-nya di awal, udah pasti bukan. Oke, apakah yang A, B, C kita tentukan. Nah, kalau kalimat future positif berarti setelah subjek adalah will. Berarti di sini she is bukan ya. Oke. Ada is-nya. Oke. Lalu pakai yang B, she will go to Medan by airplane tomorrow. She is not. Oke, yang C juga bukan, berarti jawabannya adalah yang B. She will go to Medan by airplane tomorrow. Kenapa yang C tidak? Karena ini adalah kalimat negatif. Di soal tidak ada kata tanyanya ya, atau lambang kata tanya. Oke, itu jawabannya adalah yang B. Next one. Mr. Sarial will titik-titik selendang mayang ice. Oke, will. Kalau kalimat future menggunakan kata kerja awal dasar ya. Made ini adalah bentuk lampau ya, bukan. Making juga bukan, ini adalah continuous. Lalu make. Oke, di sini make ada dua, tapi yang mana? Ya, karena di sini will future, maka penghubung keterangan waktunya adalah pasti tomorrow, bukan yesterday. Berarti jawabannya adalah yang C. Make tomorrow. Mr. Sarial will make selendang mayang ice tomorrow. Oke, next one. Will make selendang mayang ice tomorrow, Mina. Mudah ini ya, menyusun kalimat. Di sini sudah pasti karena ini kita membentuk kalimat positif. Diawali dengan nama orang, subjeknya Mina. Mina will. Apakah yang B atau yang C? Karena yang A sudah pasti bukan, yang C juga pasti bukan karena ini bukan kalimat tanya. Antara yang B dan C. Mila will tomorrow sudah pasti bukan karena ini adalah keterangan waktu diletakkan di akhir seharusnya. Nah, yang tepat adalah yang C. Mina will make selendang mayang ice tomorrow. Next one. Mamat blank study English is. Oke, Mamat mudah sekali ya. Mamat is study English yesterday, bukan. Mamat will study English tomorrow, bisa jadi. Mamat did study English tomorrow, bukan. Mamat do study English next year,
Bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next one. Jack will blank 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 jolly song tomorrow. Apakah dia sing, or singing? Nah, ini adalah, perhatikan, keterangan waktunya adalah tomorrow. Kalau tomorrow artinya besok, berarti ini adalah future. Nah, kalau future, kata kerjanya adalah yang dasar. Kata kerja dasar di sini adalah sing, ya. Oke. Jack will sing jolly song tomorrow. Next one. The tools that we will need to make batik is, nah, tools ini adalah alat-alat yang akan kita butuhkan jika ingin membuat batik. Apa saja di sini udah ada gambar, kita dibantu ya. Tinggal kita cari. Apakah canting, stove, and wax. Canting ini adalah alatnya ya, ini canting. Stove, kompor. Wax itu adalah lilin. Oke, bisa jadi A, tapi kita lihat dulu yang B. Canting, stove, and spatula. Canting, stove, and spatula. Bukan ya, spatula tidak butuh kita. And then yang C, spoon, stove, and bowl. Sendok, kompor, dan mangkok. Tidak juga. Yang berikutnya C, yang D, canting, stove, and sugar. Canting, kompor, dan gula. Oke, berarti jawabannya adalah yang A, canting, stove, and wax. Oke, next one. Nah, ini menyusun kalimat juga ya. To batik make will we need canting. Nah, berarti awali dengan subjek dulu. Subjeknya adalah we ya. Kita cari di sini subjeknya we. Karena ini kalimat future, berarti menggunakan will. We will need canting to make batik. Kita akan butuh canting untuk membuat batik. Seperti itu. Mudah ya. Next one. Siti blank make batik painting month. Oke. Karena di sini masih membahas tentang future, berarti di sini Siti will make batik painting next month. Berarti ya B. Oke. Very good. Siti will make batik painting next month, bulan depan. Next one. Mamat blank blank time will you play galasin tomorrow? Lalu Udin bertanya kepada si Udin. Lalu Udin menjawab, I will play in the afternoon tomorrow, Mamat. Oke, dia menanyakan waktu. Ini kata tanya yang tepat yang mana? Apakah who time, siapa waktu, what time, when time, atau where time? Oke, kalau menanyakan waktu kita menggunakan kata tanya what ya, what time will you play galasin tomorrow? Kalau who itu menanyakan orang, siapa. Who is your father? Siapa ayah kamu? Atau who is your father's name? Seperti itu. Who is that? Siapa itu? Seperti itu ya. Oke. Kalau when menanyakan waktu juga, tapi kapan? Ya. Oke. Where menanyakan lokasi. Where? Di mana? Where is the school? Where is your school? Di mana sekolah kamu? Seperti itu. Oke, next one. Look at the table below. The right question word from the column number 2 is. Nah, kita disuruh mencari kata tanya yang tepat berdasarkan kolom nomor 2 nih. Pakai apa? Kalau contohnya udah ada what will you do tomorrow? I will do my homework tomorrow. Nah, kalau ini kira-kira the blank 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 will you play galasin? I will play galasin at schoolyard. Jawabannya at schoolyard. Ini adalah menerangkan, kalau yang di atas ini menerangkan waktu, kalau di sini menerangkan tempat. Nah, tadi saya udah jelaskan untuk menanyakan tempat adalah menggunakan kata tanya where. Where will you play galasin? I will play at schoolyard. Where jawabannya ya. Oke, itu ya. Oke, very good. Where? Next one. Will when they play galasin, the right order is. Nah, kalimat acak, tapi ingat di sini ada kata tanda tanya. Tanda tanya berarti ini adalah kalimat interrogatif. Di sini kita cari dulu kata tanya adalah when, berarti when di awal ya. Kalau yang D pasti bukan. When, lalu ada kata will. When will they play galasin? Nah, ini udah ketemu langsung yang A jawabannya ya. When will they play galasin? Kapan mereka akan bermain galasin? Next one. Mamat, what
Oke, di sini sudah ada yesterday. Berarti kita sudah masuk ke past tense atau lampau ya. Nah, lanjut saja. What? Di sini tidak ada hubungannya dengan future ya. Kalau lampau ya lampau. Kita kalau perhatikan di sini keterangan waktunya. Keterangan waktunya adalah yesterday. Yesterday artinya kemarin. Berarti kita membutuhkan adalah kata kerja bentuk lampau, kata kerja kedua biasanya ya. What ... you do to yesterday, Udin? Apa yang kamu lakukan kemarin, Udin? Lalu Udin jawab, I ... keripik jengkol game with my friends, Mama. Oke, di sini do bukan bentuk lampau. What do you do? What do you do? Bukan ya, karena di sini udah pasti played. Betul jawabannya. Berarti di sini jawabannya antara A dan B. Kenapa ini enggak ya? Enggak, ini karena ini ada kata kerja dasar, di sini kata kerja continuous. Oke, berarti pilihannya adalah A dan B. Yang mana? Very good. Jadi di sini did. What did you do yesterday, Udin? I played. Nah, I played keripik jengkol. Saya bermain keripik jengkol. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, next one. Menyusun kalimat lampau. Played I jengkol keripik game my friends with yesterday. The right order is berarti subjeknya terlebih dahulu diletakkan di depan antara A, B, dan D. Yang C bukan. Kenapa subjeknya di tengah? Berarti sini I played keripik jengkol game with my friend yesterday. Bisa jadi I game with my friend yesterday played keripik jengkol. No, I played keripik jengkol with my friend yesterday. I played keripik jengkol. Oke, di sini yang D tidak ada gamenya ya, karena di sini adalah gamenya. Berarti yang tepat adalah yang A. I played keripik jengkol game with my friends yesterday. Saya bermain keripik jengkol, permainan keripik jengkol bersama teman kemarin. Next one. We blank our right legs all together. Kita masih ingat permainan keripik jengkol? Mengkaitkan adalah entangle. Nah, kalau bentuk lampaunya adalah tinggal tambahkan ed atau cukup d saja karena sudah diakhiri kata kerja dasarnya dengan huruf e, maka cukup tambahkan d saja. Berarti entangled. Jawabannya we entangled our right leg all together. Kita mengaitkan kaki kanan kita bersama-sama. Berarti jawabannya adalah yang B. Ini adalah kata kerja regular verb ya, kata kerja beraturan. Kalau irregular dia berubahnya total ya. Contoh misal go menjadi went ya. Kalau kata kerja beraturan dia hanya tambahkan ed di belakang. Play menjadi played. Walk menjadi walk. Watch watch. Oke, next one. I ... jalan jurus 5 and 6 yesterday. Saya berlatih jalan jurus 5 dan 6 kemarin. Berlatih adalah practice, bentuk dasar. Bukan ini karena ini adalah continuous. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah practice ya. Nah, yang C. I practice jalan jurus 5 and 6 yesterday. Very good. Next one. Menyusun paragraf. The right paragraph order is seperti tadi ya. Jangan lupa paragraf adalah isinya main idea atau ide pokok, isi detail, lalu penutup. Oke, karena di sini sudah acak, berarti jawaban A pasti bukan. Jawaban B ini mundur dari bawah ke atas, juga bukan. Oke, yang C, it has become one of the sport that completed in Asian game. Oke, juga bukan ya. Berarti yang D. Kita baca, jalan jurus 5 and 6 are the names of basic movement pattern of silat Betawi that are taught to grade 6 elementary school in Jakarta. Nah, ini udah ketemu main idenya. Ya, main idenya adalah basic movement pattern of silat Betawi that are taught to grade 6 elementary school student in Jakarta. Berarti jawabannya yang C.
Very good. Next one. What did you do last night, Udin? What did you do last night, Udin? Apa yang kamu lakukan tadi malam, Udin? Lalu Udin menjawab pasti. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan kata kerja lampau ya. Kalau tadi future jangan dicampurkan lagi. Future udah pasti bentuk kerja dasar. Kalau lampau kita membutuhkan kata kerja lampau juga, bentuk keduanya. Kenapa ini lampau? Karena perhatikan di sini ada keterangan waktu last night. Last night. Nah, last night itu tadi malam, berarti ini lampau. Berarti kita cari kata kerja yang lampau yang mana? Apakah making? Bukan ya. Make itu dasar made. Oke, kita ketemu di sini made. Nah, made adalah kata kerja irregular verb atau kata kerja tidak beraturan ya, berubah total dari kata kerja dasarnya. Next one. The transportation MRT blank 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 so comfortable. Nah, apakah was, were? Nah, masih ingat dengan video penjelasan penggunaan was dan were? Oke. Nah, di sini transportation MRT was so comfortable. Ya, was so comfortable. Next one. Sangat nyaman, comfortable itu nyaman. Next one. My trip enjoy with MRT last night. The right order is berarti jawabannya pasti subjeknya di awal ya, antara A dan D. Yang C tidak, kita buang, nggak usah dibaca. Jadi kita lewatin. Berarti kita pikirkan yang A dengan D-nya saja. I last night. Ini udah langsung ketemu. Yang A juga pasti bukan. Kenapa? Karena keterangan waktunya diletakkan di kedua, harusnya di terakhir. Berarti jawabannya adalah yang D. I enjoyed my trip with MRT last night. That's it. Okay. Next one. Wah, ada teks. MRT stands for. Nah, MRT kepanjangannya adalah ini udah ketemu, Jakarta Mass Rapid Transit. Jakarta Rapid Transit. Jakarta Mass Rapid Transit. Ya, oke, yang C ya. Next one. Jack, how was the movie? Was it scary? Jack, bagaimana filmnya? Apakah menyeramkan? Mamat, yes. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah si film. Film itu adalah benda, ya. Nah, benda berarti kata ganti subjeknya adalah it. Karena di sini was it? Was it scary? Yes, it was. Yes, it was. Kalau tidak, no, it was not. Tapi karena di sini yes, berarti yes, it was. Okay, that's it. Next one. She was really happy. The question form is, nah, dia sangat bahagia. Coba dirubah menjadi bentuk negatif, bukan negatif, interrogatif kalimat tanya. Kalau she was really happy, ini adalah bentuk positif. Kita rubah menjadi negatif menjadi she was not really happy. Kalau interrogatif, kita letakkan was di awal. Tinggal kita balik aja, was she really happy? Oke. Nah, pilihannya ada di B. Was she really happy? Oke, next one. They were excited to travel with MRT. The negative form is, nah, tadi kita diminta merubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, sekarang kita diminta untuk merubah menjadi kalimat negatif. Negatif gampang, tinggal kalian tambahkan not setelah was atau were. Di sini they were excited to travel with MRT. Berarti they were not excited. Mereka tidak senang berpergian dengan MRT. Berarti jawabannya adalah they were not excited to travel with MRT. Berarti yang B. Easy, right? Mudah kan? Okay, next one. In Betawi, when our neighbor has death, people will do. Nah, jadi kita baca dulu. In Betawi, when our neighbor has a friend has death, Betawi people will do some ceremony before and after funeral, such as ngelawat atau nyelawat, taking care of the dead body, tahlilan, and ngoret. The first is ngelawat atau nyelawat or mourn. Nah, ini we make visiting of condolence. The second taking. Nah, kita lihat langsung aja. Di dalam adat Betawi, ketika ada tetangga yang meninggal, people will do. Nah, di sini kita lihat, di sini kita cari kata kuncinya di sini neighbor has death. Kita cari di teks. Neighbor has death. Oke, di sini di awal kita lihat.
will do, akan melakukan seremoni. Apa? Ngelawat. Berarti jawabannya apakah party, pesta, funeral, seremoni kau nyelawat? Ya. Ignore, tidak peduli, happy things, hal senang-senang. Waduh. Itu jawabannya adalah yang B. Oke. Okay, next one. The first thing people do after someone's death was, hal yang pertama kali orang lakukan setelah ada kematian di tetangga kita. Apa di sini kita cari kata pertama, first. Nah, di sini kata kunci first. Langsung aja, kita tidak usah baca semuanya. Kita cari kata kuncinya. First thing, the first. Oke, the first is ngelawat. Nah, ya. Di sini jawabannya yang D. Oke. Jadi kalian bisa menghemat waktu ya jika ada soal, menemukan soal dengan teks. Kita cari kata kunci dari soal. Seperti itu. Next one. What do we say if our neighbor are grieving? Sedang berduka. Grieving ini adalah berduka. Apa yang kita katakan? Apa yang kita ucapkan ketika ada tetangga kita yang sedang berduka? We say. Nah, di sini duka adalah a condolence, ya, turut berduka cita, ya. Our great condolences, ya, turut berduka cita. Kalau yang great to hear that, ada orang tetangga meninggal, senang mendengarnya. Wah, habis kamu nanti dimarahin ya. Lalu apakah yang C? What a surprise, terkejutnya saya. Oh, enggak juga ya. Nanti tersinggung tetangga nanti. Atau congratulations, selamat ya. Masa ada tetangga meninggal dikasih selamat? Wah, nanti kamu disuruh pindah RT. Nah, jangan ya. Berarti jika ada yang meninggal, kita ucapkan our great condolences, ya, turut berduka cita. Seperti itu. Next one. Mamat, what did you do? Udin, I went to Jatinegara. Kita mencari, gampang ini. Pilihannya adalah semua tentang keterangan waktu. Tapi keterangan waktu apa? Apakah future atau past? Nah, ingat, di sini kita perhatikan kuncinya. Di sini ada date. Date ini adalah lampau. Berarti kita diminta untuk mencari keterangan waktu lampau. Last Friday, next Friday, tomorrow, next week. Yes, last Friday. Jawabannya last Friday. Very good. Next one. Menyusun kata acak. Pasar SMK City Shoes bought in a go days 3. The right order is, pasti subjeknya adalah city di awal, tapi semua pilihannya city. Oke, kita cari lagi yang A. City bought shoes in pasar SMK 3 days ago. Ini kalimatnya sudah baku karena di sini sudah ada subjek, kata kerja lampau, objeknya jelas, keterangan tempatnya jelas, di sini keterangan waktunya juga jelas. Oke, jika sudah ketemu langsung saja, tidak usah dibaca lagi. Yang lain pilihannya adalah yang A. City bought shoes in pasaran 3 days ago. Bought adalah membeli, kata dasarnya adalah buy, ya. Next one. City selendang mayang ice last night. City meminum, ya, selendang mayang tadi malam. Berarti minum itu adalah drink. Drink itu dasar. Nah, di sini karena last night, berarti kita butuh kata kerja yang lampaunya drink apa? Yaitu drank, ya. Siti drank selendang mayang ice last night. Nah, kalian harus banyak-banyak ya membaca buku perubahan kata kerja dasar menjadi lampau. Ya, ada regular verb dan irregular verb. Regular kata kerja beraturan, irregular kata kerja tidak beraturan. Jadi kita jika ingin mengutarakan sesuatu yang sudah terjadi, maka kita wajib menggunakan kata kerja yang sudah lampau, ya. Nah, diantaranya ada dua tadi, regular dan irregular. Sering-sering membaca ya. Okay, very good. Next one. Mamat, I have a new bike. Siti, he said, he. Nah, ini adalah kalimat langsung dan tidak langsung ya. Lalu dia bilang, Mamat, I have a new bike. Mamat, saya mempunyai sepeda baru. Lalu Siti bilang, he said, he. He kalau has, have, had atau having. Nah, kalau he itu menggunakan has. Kalau subjek she, he, it, nama orang John menggunakan has, mempunyai has. Tapi kalau I, dia menggunakan have. I have
You have, they have, we have. Kalau she has, he has, it has, John has, Siti has, Mamat has. Nah, seperti itu. Nanti di sini jawabannya adalah has ya. Karena di sini subjeknya he. He has. Okay. Said she that must you not right turn. The right order is, ini adalah kalimat imperatif, perintah ya. She said that you must not turn right. Nah, di sini udah baku, udah ketemu. Pilihannya adalah yang A. She said that you must not turn right. Okay, next one. I to Mama's house to pick jamblang fruits. I go to Mama's house to pick jamblang fruits. Ya. Yeah. I went atau Oke, di sini kita masih berhubungan dengan lampau ya, berarti jawabannya adalah when. I went to Mama's house to pick jamblang fruit. Tapi di sini keterangan waktunya tidak jelas ya. Oke, nggak apa-apa, berarti di sini karena kita sedang membahas tentang lampau, maka jawabannya adalah when. Next one, Mamat. What did you do at Mamat's house? Udin, I pick. I pick jamblang fruit. Saya memetik jamblang fruit, buah jamblang. Pick. Nah, ini bentuk lampaunya, regular verb ya. Oke, nah kalian diminta untuk menjelaskan ini lambang apa ya, rambu-rambu apa. The right means di sini ada belok kanan tapi dicoret, berarti tidak boleh. You must not turn right. You must not turn right. Tidak boleh belok kanan. You must not turn right. Yang D ya. Okay, next one. Mamat said I'm tired. So, ini kalimat tidak langsung. Mamat said I'm tired. So, Mamat said that he was not tired. Mamat said he was happy. Mamat said he was tired. Mamat said, okay, di sini yang C ya. Mamat said that he was tired. Karena di sini I'm tired. Lelah, letih, capek ya. Mamat said that he was tired. Next one, Udin said he was happy to meet you. Udin berkata dia sangat senang bertemu dengan kamu. So, Udin said, Udin berkata, I was happy to meet you. I was happy to meet you. Ya, saya senang bertemu dengan kamu. Yang A. Next. Wah, this is the last one. Ini terakhir. You must not turn left. Yang tidak boleh belok kiri, mana turn left? Mana belok kiri? Oke, dibuka yang yang B ya, yang B. Jawabannya you must not turn left. Oke, that's it student. Ini penjelasan atau pembahasan latihan soal tryout yang sudah kita lakukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu tepatnya ya, di tanggal 15 Februari. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk belajar menjelang pelaksanaan tryout tingkat berikutnya dan khususnya ujian sekolah yang sesungguhnya. Oke, semoga apa yang kalian dambakan, impikan untuk meraih prestasi, melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu jenjang SMP ya, sekolah menengah pertama, dan mendapatkan sekolah yang diinginkan, khususnya sekolah negeri. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you student. See you next time. Bye bye.